Freddy Budiman lahir di Surabaya pada 1977 dari keluarga Tionghoa sederhana. Ia tumbuh sebagai anak yang penuh ambisi, tetapi kehidupannya sejak muda sudah bersentuhan dengan jalan gelap. Lingkungan keras di Surabaya membuatnya mencari jalan cepat untuk sukses, dan ia melihat narkoba sebagai pintu menuju kekayaan instan. Masa mudanya diwarnai oleh pergaulan bebas. Ia dikenal pandai bergaul, pintar membangun jaringan dan cepat mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Namun sayangnya, bakat itu ia gunakan untuk hal yang salah, membangun sindikat narkoba. Pada awal 2000-an, Freddy mulai dikenal aparat sebagai bandar besar. Ia bekerja sama dengan kartel internasional, mengimpor narkotika dalam jumlah yang mencengangkan. Ratusan ribu pil ekstasi, sabu-sabu dalam kilogram, dan jaringan kurir yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia. Guys, subscribe-nya dong. Nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen. Mimin tunggu loh, lanjut. Di mata bawahannya, ia dianggap bos besar yang tak tersentuh. Bahkan kabar beredar ia punya backing oknum aparat dan pejabat, yang membuatnya seolah kebal hukum. Freddy tidak hanya berbisnis, ia hidup mewah. Mobil sport, rumah megah, pesta glamor. Namun semua itu berdiri di atas penderitaan banyak orang. Para pecandu yang hidupnya hancur karena barang dagangannya. Namun sebesar apapun kuasa gelapnya, hukum akhirnya menjerat. Pada 2012, Freddy ditangkap di Jakarta setelah kasus besar penyelundupan ekstasi dari Tiongkok terbongkar. Ia divonis hukuman mati karena dianggap sebagai otak, sekaligus dalang dari jaringan internasional narkotika. Di persidangan, wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah siap dengan apapun yang menanti. Tapi di balik itu, ia tahu semua jalan sudah tertutup. Dunia yang ia bangun dengan uang haram runtuh di hadapan hukum. Di penjara Nusa Kambangan, Freddy sempat hidup mewah, meski statusnya terpidana mati. Isu beredar bahwa ia bisa menggunakan fasilitas khusus, bahkan menyelundupkan narkoba dari balik jeruji. Namanya kerap muncul dalam laporan pemberantasan narkoba nasional. Puncaknya pada 2011 menjelang eksekusi, Freddy membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku kepada aktivis Kontras bahwa bisnis narkobanya mendapat perlindungan dari sejumlah aparat tinggi. Pengakuan itu mengguncang publik, tetapi tak lama kemudian, waktu habis baginya. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Freddy membuat beberapa permintaan keagamaan. 1. Ia ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum dieksekusi. 2. Ia meminta agar penutup mata dibuka, agar bisa melihat dosa-dosanya. Pada 29 Juli 2015, dini hari yang dingin di Nusa Kambangan, Freddy Budiman bersama 3 terpidana lain digiring ke lapangan eksekusi. Cahaya lampu temaram, doa-doa terakhir dipanjatkan, dan suara tembakan senapan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dengan itu berakhirlah perjalanan seorang raja narkoba Indonesia. Bagi keluarganya, terutama orang tua dan saudaranya, hukuman mati ini adalah pukulan yang memilukan. Mereka harus menanggung malu atas perbuatan Freddy, sekaligus kehilangan seorang anak dan saudara. Bayangkan seorang ibu yang dulu menimang anak kecil penuh harapan, harus menyaksikan anaknya tumbuh menjadi sosok yang ditakuti, lalu berakhir di hadapan regu tembak. Air mata, penyesalan, dan rasa hancur bercampur menjadi satu. Meski Freddy meninggalkan jejak hitam dalam sejarah narkoba Indonesia, bagi keluarganya, ia tetaplah seorang anak yang pernah mereka cintai, dan kehilangan itu tak bisa ditutupi oleh amarah ataupun penghakiman dunia. Kisah Freddy Budiman adalah cermin pahit tentang bagaimana ambisi, uang, dan jaringan gelap bisa membawa seseorang pada puncak kekuasaan sekaligus ke jurang kehancuran.